Shalom Bapak Ibu, luar biasa. Kita berada lagi di ruang pembahasan firman Tuhan. Biarlah kita berada mengalir seperti orang yang sedang dialirki oleh firman Tuhan. Jadi biarlah firman Tuhan mengalir di dalam hidup kita dan kita mengalir bersama dengan firman Tuhan. Dan saya percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara. Kami tadi sudah didoakan, jadi saya percaya Tuhan sedang bekerja, mau memberkati kita. Coba katakan kepada saudara yang di sebelah kiri kanan, engkau diberkati Tuhan. Engkau dipatahkan roh-roh yang mengecewakan, roh-roh yang mengkhawatirkan dipatahkan, roh-roh yang menakutkan disirnakan dari hidup kita. Begitu Bapak Ibu. Dan Tuhan melakukan apa yang kita ucapkan. Puji Tuhan. Baik. Pada pagi ini saya merasa kita tergerak mau membaca dari kitab Matius 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Nah, Bapak Ibu boleh menyimak masing-masing di rumah dan yang ada di gereja saat ini. Saya akan bacakan ayat-ayat ini dengan pembacaan seperti apa yang dikatakannya. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Luar biasa Tuhan. Hikmat Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita pada pagi ini. Nah, saya tergerak kita mendapatkan sebuah judul, yaitu sebuah judul yang mengatakan bahwa mengalahkan roh kekhawatiran. Coba sebut sama-sama Bapak Ibu. Mengalahkan roh kekhawatiran. Iya, mengalahkan roh kekhawatiran. Atau mengalahkan roh yang mengecewakan juga bisa. Roh keputusasaan dikalahkan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, baik kita melihat bahwa roh kekhawatiran itu sekarang ini melanda seluruh dunia juga. Kekhawatiran, khawatir untuk bagaimana usaha saya, bagaimana perusahaan saya, bagaimana pabrik saya, bagaimana sekolah saya, bagaimana kuliah saya. Bahkan sekarang ini dalam kesulitan-kesulitan yang mulai terasa, bagaimana kita mau dapat makan minum, bagaimana kita mau pakaian, bagaimana kita mau dapatkan pakaian. Itu sedang bergelayut di semua pikiran dari setiap orang pada saat ini. Bukan hanya di sebuah kota, bukan hanya di sebuah desa, bukan hanya di sebuah tempat, di seluruh dunia.
Orang-orang yang punya pabrik pun demikian. Bagaimana caranya nanti usaha ini masih bisa berjalan apa enggak? Ini kekhawatiran ini betul-betul melanda seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi ini betul-betul dia menjelaskan kepada kita. Yesus itu tidak melarang kita menyiapkan persediaan di masa depan. Dari saat ini, dia tidak pernah melarang hal itu. Sebab dikatakan di dalam 2 Korintus 12 ayat 14, sebab bukan hartamu yang kucari, tetapi jiwamu yang kucari. Walaupun Tuhan tidak melarang kita untuk menjadi kaya, dia juga tidak melarang untuk kita cari nafkah. Dia tidak larang untuk jadi pejabat tinggi, dia juga tidak larang. Tetapi apakah dari seluruh kerinduan-kerinduan kita akseskan Tuhan juga di dalam hal-hal ini? Sehingga sementara kita diizinkan hidup di bumi ini, kita menikmati apa-apa yang hasil pekerjaan-pekerjaan kita, hasil usaha kita. Tapi mari kita akseskan itu bersama dengan Tuhan, sehingga Tuhan ikut bekerja, Tuhan ikut menolong kita, Tuhan ikut membantu kita. Kan kita masih hidup di bumi, masih perlu pakaian, masih perlu makan minum, masih perlu dihormati, dihargai, masih perlu. Tetapi apakah itu semua menjadi tujuan akhir hidup kita? Tuhan tidak mau begitu model pikiran kita. Memang kita perlu cari nafkah, perlu buka perusahaan, perlu buka pabrik sekalipun, perlu ada hubungan sampai luar negeri. Tapi kita punya hati tidak full tergantung kepada hal itu. Kita masih berkata, Tuhan, saya ini memang punya usaha Tuhan, saya ini memang punya modal, saya ini memang ada kemampuan untuk terampil untuk mengusahakan apa-apa. Tapi Tuhan, kalau Engkau tidak ikut bekerja, semuanya menjadi sia-sia. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi jangan kita lalu berpikir bahwa saya mampu, saya bisa, saya melakukan ini itu sukses. Bapak Ibu mesti tahu bahwa semua keterampilan itu karunia dari Tuhan dan pemberian dari Tuhan. Maka oleh karena itu kita akseskan seluruhnya, hidup kita, usaha kita, pekerjaan kita, cari nafkah kita kepada Tuhan. Kita akseskan itu. Sehingga waktu kita diberkati, waktu kita sukses, Tuhan juga senang. Wah, anakku dia menikmati segalanya. Anakku dia menikmati. Oleh karena apa? Oleh karena kita libatkan Tuhan di dalam kegiatan-kegiatan hidup kita, termasuk cari nafkah, termasuk buka usaha, termasuk pekerjaan-pekerjaan. Kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Artinya kita tidak meninggalkan Tuhan. Kita masih tetap ada doa-doa, kita masih tetap baca firman Tuhan, kita masih tetap beri waktu untuk kebaktian, kita masih tetap mengatakan saya ingin bertemu dengan Tuhan hari ini di dalam doa saya. Jadi saya memberi waktu untuk Tuhan. Itu dia yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Karena saya mau beri contoh, nanti kita lihat. Sebab apa? Bukan semua kemampuan kita yang memelihara kita. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, dia katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, kepadaku Tuhan, karena Tuhan yang memelihara engkau. Jadi kalau Bapak Ibu punya uang besar, Bapak Ibu punya uang banyak, bukan uang itu yang memelihara Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya keahlian apapun, bukan keahlian kita yang memelihara kita, tapi Tuhan yang memelihara. Alangkah baiknya kita punya keahlian, kita punya keterampilan, kita punya apa saja yang Tuhan izinkan kita punya. Kalau tidak mau disebut kaya, kita katakan, Tuhan, Engkaulah yang memelihara saya. Bukan kesuksesan saya, bukan kekayaan saya, bukan jabatan saya, bukan ketenaran hidup saya yang memelihara saya, tapi Engkau yang memelihara saya. Karena Engkaulah yang memberkati, yang memungkinkan saya boleh melakukan segala perkara yang saya alami saat ini. Jadi Bapak Ibu patut bersyukur. Kalau kita sudah diberkati, apa saja yang bisa boleh dinikmati, katakan bahwa ini semua dari-Mu Tuhan. Ini semua berkat campur tangan Tuhan. Itu sebabnya kita menjadi anak Tuhan yang betul-betul memuliakan Tuhan. Dan kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Amin. Beri pujian tepuk tangan kepada Tuhan. Boleh di gereja atau di rumah. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau melihat, jadi bagaimana kita mengalahkan roh kekhawatiran itu? Bagaimana caranya kita mau mengalahkan kecemasan masa depan hidup kita? Bagaimana caranya? Pertama-tama kita mesti berkata bahwa biarlah
Allah yang memelihara kita sepenuhnya. Nah, ini bukan berarti kita tidak harus bekerja. Kita tetap harus bekerja. Kita tetap. Tapi Tuhan kasih gambaran di sini. Saya memberitahukan. Tuhan kasih gambaran. Coba kita baca burung di udara. Dia katakan burung di udara. Coba Bapak Ibu lihat. Saya akan bacakan ayat itu. Ya. Pandanglah burung-burung di langit. Nah, jadi bukan burung di pohon. Ingat baik-baik. Kalau burung di pohon artinya dia tidak bekerja. Tapi burung di langit, burung di udara, artinya dia sedang terbang. Artinya dia sedang bekerja. Artinya dia sedang mencari nafkah. Pandanglah mereka yang sedang. Ini burung loh Bapak Ibu. Di langit. Yang tidak menabur. Nah, dan tidak menuai. Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Atau saya mau pakai kalimat yang berikut. Bukankah kamu lebih mulia daripada burung-burung itu? Bukankah kamu lebih cerdas daripada burung-burung itu? Bukankah kamu lebih ahli daripada burung-burung itu? Bapak Ibu adalah ahli buka perusahaan. Puji Tuhan. Berarti kalau kita akui ini dari Tuhan, maka Tuhan akan pelihara kita. Bukankah Bapak Ibu sudah jadi sarjana-sarjana? Bukankah Bapak Ibu punya keterampilan-keterampilan yang hebat? Dan kita katakan, Tuhan, Engkaulah yang memungkinkan semuanya. Jadi, kalau kita mengakui Tuhan dalam seluruh kemampuan-kemampuan kita, maka Tuhan dipermuliakan. Dan dia ikut campur tangan. Kan dia bilang, bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Artinya, bukankah kamu lebih mulia daripada burung-burung itu? Karena burung-burung itu tidak punya berpikiran untuk menabur. Bapak Ibu punya pikiran untuk menabur. Burung-burung tidak berpikiran untuk sekolah jadi sarjana. Bapak Ibu diberi kemampuan untuk jadi sarjana. Burung-burung tidak ada kemampuan untuk buka perusahaan. Bapak Ibu diberi kemampuan buka perusahaan. Tapi mari kita katakan, Tuhan, kalau ini bukan Engkau, semuanya sia-sia. Jadi kita sedang mengakseskan Allah, mengakseskan usaha kita dengan Allah, dengan Tuhan. Nah, itu yang Tuhan maksudkan. Menyerah sepenuhnya itu maksudnya. Jadi Bapak Ibu bisa menikmati apa yang boleh kita capai. Karena Tuhan memungkinkan segalanya. Lalu dia kasih gambaran yang kedua. Saya menulis di sini yang kedua. Bunga bakung di padang. Itu ayat 28 dan 29. Saya mau pakai kalimat yang saya punya kalimat ini sekarang. Dia bilang apa? Bunga bakung dia tanpa bekerja, sama dengan burung tadi. Bunga bakung tanpa bekerja, tanpa memintal. Jadi dia tidak punya keterampilan. Bunga ini tidak punya keterampilan untuk memintal, supaya dia tidak punya keterampilan untuk mencat dirinya sehingga kelihatan bagus warna-warninya. Tidak punya. Namun Salomo yang mulia itu tidak bisa seindah bunga di padang ini. Loh, kenapa rupa-rupanya? Karena bunga itu didandani oleh Tuhan, dia tidak berontak. Bunga itu diarahkan oleh Tuhan, tidak berkata jangan, tidak. Tapi Salomo mentang-mentang sudah jadi raja, dia bilang, siapa Tuhan itu? Akhirnya Salomo bilang begitu. Saya boleh beristri 5, saya boleh beristri 10. Akhirnya kita lihat istrinya Salomo ada ratusan, 700 gundik dan selebihnya. Ini artinya kemuliaan Salomo percuma. Masih lebih mulia bunga yang padang. Lalu Tuhan bilang, bunga yang di padang saja, yang rumput itu dibuang ke dalam api dibakar. Tapi Tuhan pelihara hargai. Harusnya kamu lebih indah, lebih baik daripada bunga itu. Harusnya kamu lebih mulia daripada bunga itu. Nah, bukankah harusnya seperti itu Bapak Ibu? Pengertiannya. Jadi marilah kita ada rasa syukur. Kalau kita seperti sudah diberkati saat ini apa adanya. Kalau kita sudah mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan, kita pun akan datang kepada Tuhan. Kita bilang, Tuhan, waktu lalu Engkau sudah tolong saya, Engkau sudah berkati saya, Engkau sudah berkati pekerjaan saya, saya diberkati sekolah saya melalui orang tua saya, dan seterusnya. Itu karena Engkau, bukan juga karena orang tua saya. Karena Engkau, bukan juga karena kecerdasan saya, karena Engkau. Maka Bapak Ibu, kita sedang mengakseskan hidup kita, kecerdasan kita, kemampuan-kemampuan kita dengan Bapa di surga. Dan dia akan bekerja memberkati kita, Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya, usaha apa yang Bapak Ibu kerjakan saat ini?
usaha besar seperti itu, akseskan itu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini kalau bukan Engkau, tidak mungkin saya bisa melakukannya. Yang ini Tuhan, kalau bukan Engkau, mana mungkin saya bisa. Jadi Bapak Ibu, kita melibatkan Tuhan, mengakui Tuhan itu dari seluruh hidup kita. Dan itulah yang Tuhan katakan. Tetapi bunga bakung, dia bilang, didandani di padang itu. Dia bilang, bunga bakung atau rumput saja yang akan dibuang ke dalam api didandani oleh Tuhan. Bukankah kamu lebih-lebih lagi? Tetapi sayangnya kamu kurang percaya. Sayangnya kamu cuma 80% percaya. Sayangnya kamu tidak full 100% percaya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita full percaya kepada Tuhan. Ini bukan berarti Bapak Ibu tidak usah bekerja seperti burung itu. Bekerjalah apa yang Bapak Ibu punya keterampilan, apa yang Bapak Ibu punya keahlian. Lakukanlah itu dan katakan, Tuhan, ini keahlian saya. Saya ingin mengerjakannya untuk memuliakan Engkau, tujuannya Tuhan. Dan itu yang Tuhan bilang, kamu memang orang yang aku suka dengan kamu yang model ini. Karena kita menunjukkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan kita menunjukkan kita kurang percaya kepada Tuhan. Sebab apa dia bilang? Pakaian, makan minum, seluruh perdandan-dandan rapi, itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita sudah ikut Tuhan, sudah setia kepada Tuhan, tapi kita masih kecewa kenapa kita belum mencapai ini, belum mencapai itu, belum mencapai dan seterusnya. Artinya kita menunjukkan memang kita ini kurang yakin, kurang percaya dengan Tuhan. Karena kalau kita masih berat terbabit oleh hal-hal itu, Tuhan bilang, ternyata kamu hanya sama dengan orang-orang dunia yang belum ikut Tuhan. Bahkan mungkin Tuhan bisa bilang, masih lebih baik orang yang tidak ikut Tuhan, karuan memang mereka tidak ikut Tuhan. Nah Bapak Ibu lihat, jadi kita menjadi turun jauh derajat kita di hadapan Tuhan. Jadi kalau begitu, Tuhan sudah angkat kita jadi anaknya. Mari kita tunjukkan, kita percaya memang Tuhan. Saya percaya kepadamu Tuhan. Saya yakin kepadamu. Dan kita buktikan bahwa kita yakin. Buktikan bahwa kita tidak kecewa dengan kalau kita belum berhasil. Kita tidak kecewa, tidak putus asa kalau kita mengalami kegagalan. Kita tidak putus asa, tidak kecewa kalau kita tidak mundur dari Tuhan. Kalau ternyata belum tercapai apa-apa yang saya rindukan. Sebab apa? Tuhan bilang, bukankah itu semua yang kamu khawatirkan itu? Makan, minum, pakaian, ketenaran, kehebatan-kehebatan. Itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayatnya saya bacakan, Bapak Ibu tadi sudah baca. Bukankah itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Nih, nah dia bilang apa? Bukankah itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah? Dia katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari, ini ayat 32. Semua itu dicari, diutamakan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Oh, lihat. Jadi kita sama dengan menggolongkan diri kita dengan orang yang tidak mengenal Allah bahkan. Kalau kita kecewa, putus asa, kenapa kok saya belum makan hari ini? Kenapa saya belum ada kecukupan ekonomi? Itu kita sedang menggolongkan diri kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi kalau kita berkata, Tuhan memang benar ini kekurangan, tapi saya tahu burung di udara saja Engkau pelihara. Apalagi saya ini masih lebih baik dari burung itu. Jadi saya pasrahkan hidup saya bekerja apa adanya, yang Engkau izinkan saya kerjakan, Engkau berkati Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu akan diberi terobosan oleh Tuhan. Oleh karena itu, konsep saya selalu berkata, kalau saya tidak makan lagi, kalau saya tidak diberi makan oleh Tuhan, Tuhan malu. Masa cuma satu piring Tuhan nak kasih buat saya? Surga dia beri, satu piring nasi kok tidak dikasih? Nah, ini kan kita sama dengan merendahkan diri kita yang tidak benar. Jadi, kalau surga begitu nilainya tinggi, diberikan kepada kita dengan cuma-cuma kalau kita percaya yakin. Jadi seharusnya pakaian dia beri. Nah, ini juga pemberian Bapak Ibu. Ini jas, ini pemberian.
sepatu saya pemberian. Dan hampir seluruh dan hampir semua di dalam hidup saya berkat pemberian dari Tuhan, gerakkan orang-orang untuk memberkati. Bahkan ini dasi ini juga diberi Bapak Ibu. Kalau tidak mau percaya tidak apa-apa. Nah, jadi Bapak Ibu, mestinya kita mengalami hal-hal seperti ini. Lalu kita ada rasa syukur kepada Tuhan. Ada rasa terima kasih kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, jangan sampai kita mensejajarkan diri kita dengan orang-orang dunia yang belum kenal Tuhan bahkan. Jadi marilah sekarang rubah pola pikir kita. Bahwa Tuhan izinkan saya hidup, berarti Tuhan akan berkati saya. Tuhan izinkan saya buka usaha kecil ini, Tuhan akan kembangkan usaha ini. Karena Tuhan, saya ingin usaha saya ini memuliakan Engkau. Amin. Iya, lakukan saja. Ya tentu saja, tidak semuanya mulus-mulus. Tetapi ada yang kita perlu kerjakan, dan ada yang Tuhan perlu kerjakan. Ada yang kita harus kerjakan, ada juga yang harus ada orang lain bantu kita. Makanya pengusaha-pengusaha ada pegawai-pegawai, dan seterusnya. Kerjasamanya dengan benar. Nah, lihat Bapak Ibu, pabrik jalan besar itu karena banyak pegawainya. Ada kerjasama. Dan libatkan Tuhan di dalamnya. Luar biasa Tuhan. Amin. Nah itu dia. Yang pertama, biarlah Allah memelihara kita. Yang kedua sekarang ini. Yang kedua, dia katakan, biarkanlah Allah bebas mendandani kita. Nah, biarlah Allah bebas mendandani kita. Nah Bapak Ibu dengar baik-baik ini. Dia katakan, demikian ayat 28, ayat 30. Jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang tadi itu dia sebutkan, lebih baik dia daripada kemuliaan Salomo. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Dengar baik-baik, besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Nah, jadi karena kita kurang percaya, Allah arahkan kita, Allah dandani kita. Nah, kata dandan ini itu berhubungan dengan pengantin. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu perhatikan, semua pengantin pasti mereka dirias pengantin, dandan, pasti. Dan setiap pengantin itu pasti begitu tampil itu sudah berbeda dengan aslinya. Yang sesungguhnya dia sudah sama, sudah tidak sama. Sudah dicat di bagian sini, sudah dicat lagi di bagian sini, di sini lagi dicat, rambut lagi dibentuk sedemikian rupa. Nah, seandainya si tukang rias bilang, kamu menghadap ke kiri. Nah, harusnya si pengantin ini menghadap ke kiri. Kalau seandainya tukang rias ini bilang, kamu harus menghadap ke kanan. Lalu pengantin wanitanya ini bilang, enggak, kira-kira jadi baik enggak? Tidak jadi baik. Bahkan mungkin tukang riasnya mundur, tertunda dan kacau balau segalanya. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Allah ini mau mendandani kita, karakter kita mau dibetulkan oleh Tuhan. Kamu yang suka tukang marah, jangan selalu gampang marah. Kamu yang suka main judi, jangan lagi main judi. Ini Allah mendandani kita. Kamu yang suka main perempuan, jangan lagi main perempuan. Kamu yang suka main laki-laki, jangan lagi main laki-laki. Kamu yang suka boroskan uang hasilnya kok hanya kelihatannya satu hari, besok sudah habis. Jangan lagi, ini karakter yang kurang baik Bapak Ibu. Dan Allah mendandani kita. Jangan berontak seperti pengantin. Makanya kalau pengantin menikah, begitu mereka tampil megah sekali Bapak Ibu. Tempat pelaminannya itu megah juga, bagus. Dan pengantinnya, sampai orang kagum-kagum. Nanti kalau saya menikah, saya mau kayak begitu. Nah, sampai orang mau begitu. Kenapa rupa-rupanya? Karena waktu pengantin didandani oleh tukang rias ini, dia tidak menentang, dia tidak melawan. Dia taat, dia dengar-dengaran. Dia betul-betul menyerahkan dirinya kepada tukang rias. Dan begitu selesai tepat waktunya, menurut target, sudah boleh tampil. Dan begitu tampil di pelaminan perkawinan, pengacara dia bilang, baiklah Bapak Ibu, kita menyaksikan pengantin
wanita dan pengantin pria tampil di depan. Woi, ada musik dangdung. Lalu semua tepuk tangan. Wih, ternyata begitu megahnya, begitu mulianya. Nah sekarang Bapak Ibu, bukankah kita ini jemaat Tuhan adalah pengantin laki-laki dan pengantin wanita daripada Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Kita didandani di dunia ini supaya kita cocok dengan tuntutan-tuntutan surga. Amin. Di surga itu tidak ada rokok, Bapak Ibu. Di surga itu tidak ada minuman-minuman keras, tidak ada mabuk-mabuk di surga. Di surga itu tidak ada perselingkuhan. Di surga itu tidak ada orang kawin cerai. Tidak ada. Di surga itu tidak ada orang yang mau bercerai. Di surga itu adalah orang-orang yang betul-betul hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kemuliaan. Nah, lihat Bapak Ibu, nanti kita lihat sebentar lagi ini. Jadi mari kita rela hati kita didandani oleh Tuhan, diarahkan oleh firman Tuhan. Melalui hamba-hamba Tuhan, melalui firman Tuhan, melalui siapapun yang Tuhan tugaskan untuk mengarahkan kita sesuai dengan firman Tuhan. Pada waktu kita menolaknya, pada waktu itu kita menjadi tidak baik di hadapan Tuhan, menjadi tidak benar, dan kita menjadi tertawaan orang, menjadi orang memandang kita sebelah mata. Oh, katanya didandani kok ya seperti itu. Coba bayangkan. Kalau ada pengantin yang dandannya sak-sae istilahnya, sembarangan, itu artinya pengantin yang dijodohkan oleh hansip. Mau yang kayak begitu? Nah Bapak Ibu, di surga tidak ada yang model itu. Tidak ada. Jadi Bapak Ibu, marilah kita merelakan hati kita untuk didandani oleh Tuhan. Amin. Coba sebut sama-sama. Saya merelakan hati saya. Saya merelakan hati saya didandani oleh firman Tuhan. Didandani oleh Roh Kudus. Itu Bapak Ibu yang Tuhan mau. Sehingga kita semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Nah sekarang yang ketiga, makin puncak Bapak Ibu. Yang ketiga atau yang terakhir. Dia bilang apa? Setelah ada kesadaran penuh tadi itu. Oh ternyata seperti itu. Lalu dia bilang apa? Coba kita baca ayat 33. Nah ini yang Tuhan mau. Lebih tinggi lagi yang dia mau. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa itu? Tadi makan, minum, pakaian. Saya tambahkan mobil, Tuhan tambahkan. Penghasilan yang cukup dan lebih, itu tambahan dari Tuhan. Loh, heran sekali orang hanya mau mencari imbuhan-imbuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bertamu, itu biasanya di Indonesia atau timur, di Jawa umumnya, waktu kita bertamu kelonuwun, kira-kira Bapak Ibu waktu kelonuwun, begitu tuan rumah bilang, oh monggo, lalu kita dipersilahkan duduk, lalu sebelum duduk kita langsung bilang, Bu, tuan rumah, saya kopi dan pisang goreng saja. Apa begitu? Bukankah kita dipersilahkan duduk, sopan-sopan, baik duduk, kemudian tuan rumah dia bilang, permisi ya, saya mau masuk ke dalam dulu. Lalu dia keluar, sudah ada teh, ada kopi, dan pisang goreng. Tidak dirunding itu pisang goreng, tidak dirunding itu teh dan kopi, tapi dia keluar untuk melayani tamunya. Nah, seharusnya waktu kita datang di dalam kerajaan surga, kita datang kepada Bapa di surga, kita bertemu dengan dia, dan dia pun kita harus yakin dan percaya, Tuhan sudah tahu keperluan saya. Oleh sebab itu, bersekutu dengan Tuhan, cari Tuhan. Dia sudah tahu, oh ini yang datang pengusaha. Ini pengusaha ini, saya mau berkati usahanya. Karena dia sudah datang kepada saya. Apalagi kita datang bersimpuh, duduk di bawah samping tempat tidur. Kita berkata, Tuhan, haleluya. Ini usaha, ini kok Tuhan, bagaimana ya Tuhan. Ini kita sedang datang di dalam kerajaan Allah, Bapak Ibu. Dan Tuhan sudah tahu bahwa kita sedang mengadu. Kita sedang menjerit kepadanya. Tuhan, ini harga-harga naik Tuhan. Ini, aduh susah sekali Tuhan. Apalagi masa-masa sekarang, masa-masa yang sukar Tuhan. Bagaimana jalannya, bagaimana caranya. Tuhan tidak kurang-kurang jalan untuk memberi jalan kepada orang-orang yang mencari Dia, mengutamakan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu, saya mencatat bahwa kalau kita mencari kerajaan Allah,
itu artinya kita mencari diri pribadi Allah. Nah, Bapak Ibu mesti tahu, diri pribadi Allah itu siapa dia? Dia itu kudus, dia itu suci, dia itu tidak mau ada dosa. Jadi mari kita datang kepada dia. Bukankah kita tadi sudah didandani toh? Jadi waktu kita sudah didandani oleh Tuhan dengan rela, kita menerima dandannya. Kita datang kepadanya, sudah layak, sudah makin diperkenankan oleh Tuhan. Dan kita datang, dia lihat, oh memang dia hidup dalam kekudusan. Allah itu kudus. Kalau tidak kudus yang datang, dia bilang, kamu belum didandani, kamu menolak untuk didandani. Marilah kita menjaga kekudusan hidup kita, supaya waktu kita datang kepada Tuhan, dia tahu memang kita berusaha untuk hidup kudus. Dan dia akan mampukan kita, dia akan bantu kita, dia akan tolong kita. Dia akan tolong kita. Aduh, ini suami istri, kasihan juga sampai nangis-nangis, apalagi istrinya. Biasanya wanita suka nangis betul memang, karena situasi, karena emosi betul, dan perasaannya. Lalu suaminya juga, iya benar, wah suami istri ini menangis. Datang kepada Tuhan, cari dia, cari kerajaan Allah di rumah kita, berdoa di rumah kita, hancur hati di hadapan Tuhan. Tuhan, ini Tuhan, anak saya model ini anak saya, ini Tuhan, wah ini suami istri model ini. Bapak Ibu, kalau kita hancur hati model ini, saya yakin lambat atau lekas Tuhan itu bekerja. Bapak Ibu, Tuhan itu bekerja. Tuhan, ini penghasilan kami seperti ini Tuhan, ini. Nah Bapak Ibu, mengadu, curhat kepada Tuhan. Jangan curhat kepada tetangga yang di kiri kanan rumah kita. Jangan curhat kepada orang-orang yang kita kenal juga. Curhat saja kepada Tuhan. Datanglah dalam kerajaan Allah, berdoa, cari Tuhan. Nah itu dia. Bahkan di dalam doa di Matius 6 dia katakan, kalau kamu berdoa, minta datanglah kerajaan Allah di rumah saya. Nah, kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang penuh pengampunan, Bapak Ibu. Kerajaan Allah itu adalah kerajaan penuh anugerah, memaafkan. Kenapa suami istri sulit memaafkan? Suami kok sulit memaafkan istrinya? Istrinya juga sulit memaafkan suaminya. Akhirnya suaminya pergi. Bagaimana itu bisa begitu? Akhirnya istrinya pergi. Karena terlalu keras, bertentangan terus di dalam rumah. Konflik terus, tidak ada maafnya. Tidak ada yang merendahkan diri. Ya, tentu saja salah satunya pergi. Biasanya begitu. Itu yang saya perhatikan. Tapi sekarang Bapak Ibu yang sudah menikah, marilah, biarlah ada suasana surga turun di dalam rumah kita. Amin. Suasananya loh Bapak Ibu. Suasana apa? Suasana mengampuni, suasana yang memberi maaf, suasana yang menerima. Ya kamu memang seperti itu istri saya ya, tapi ya saya terima kamu lah. Karena kita sudah jodoh, jadi saya terima. Sungguh-sungguh saya tidak mau berpisah lagi. Nah itu dia kerajaan Allah Bapak Ibu. Datang dalam hidup kita. Kamu kok kurang uang hari ini? Ya sudah tidak apa-apa, yang penting kamu masih cinta sama saya. Ini kerajaan Allah datang. Kalau ada kesalahan, istrinya bersalah, suaminya mengampuni. Itu kerajaan Allah datang Bapak Ibu. Itu dia. Nah, cari kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita betul-betul kerajaan Allah itu kudus. Ada yang ditolak dalam kerajaan Allah. Saya mau bacakan itu Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8, coba saya akan bacakan dengan cepat. Ini yang tidak diterima di dalam kerajaan Allah, ya. Dan Bapak Ibu tidak boleh ada yang model ini. Nah, Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, kalau tidak bertobat, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Bapak Ibu, cari kerajaan Allah, tidak mengalami hal ini. Mari kita cari kerajaan Allah. Ada perubahan-perubahan karena kita didandani oleh Tuhan. Lalu yang selanjutnya, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, kebenaran itu adalah Yesus Kristus Bapak Ibu. Cari Tuhan Yesus Bapak Ibu. Yesus berkata, aku inilah jalan, aku inilah kebenaran. Jadi kalau Yesus Kristus itu kebenaran, kenapa kita tidak mau ikuti perintah-perintah firman Tuhan yang Yesus sampaikan?
Kalau pendeta-pendeta yang masih murni Bapak Ibu, mereka sampaikan firman Tuhan bagi Bapak Ibu dan saya. Dan itu kemurnian firman. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara, sehingga roh kekhawatiran tidak menguasai hidup kita, dan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu saudara-saudara, supaya kekhawatiran itu sirna dari hidup kita. Kekhawatiran itu sirna dari hidup kita, dengan cara kita pasrah hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Contoh sudah ada itu, bunga bakung dan burung. Berikanlah Allah bebas mendandani kita, jangan melawan dandanan Tuhan. Dan carilah dahulu kerajaan Allah. Ini kekhawatiran masa depan sampai di surga Tuhan beri bagi kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu. Coba kita angkat tangan semua, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Bapa di dalam surga, semua tangan sudah diangkat. Tanda kami menyerah kepadamu. Kami rindu mematahkan atau menolak atau mengalahkan roh kekhawatiran itu yang sekarang ini sudah melanda seluruh dunia dan kami yang ada di tempat ini dan di rumah masing-masing. Kami percayakan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami rindu didandani oleh Tuhan. Kami rindu menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan surga yang kudus, yang suci, yang berkenan kepada Engkau. Dan Tuhan, biarlah kami mempercayai Engkau 100% dalam hidup kami. Engkau tidak larang kami mencari nafkah. Engkau tidak larang kami mengumpulkan apa-apa yang boleh. Tetapi Engkau juga mau kami bersekutu dengan Engkau tidak putus-putusnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sekarang Bapak Ibu, saya mau berdoa untuk yang sakit. Coba sekarang tumpang tangan Bapak Ibu di tempat bagian yang sakit, orang-orang di rumah yang ada, bahkan yang ada di gereja. Tumpangkan tanganmu. Saya percaya Tuhan mau mengerjakannya. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk semua yang sakit saat ini. Sakit apapun di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus dan kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan semua sakit penyakit yang ada. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan percaya Engkau mengerjakannya. Terima kasih Bapa di surga. Segala hormat, kemuliaan, kepujian bagimu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Sekarang saya akan mengucapkan berkat kepada semua Bapak Ibu, baik di gereja maupun di rumah. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera daripada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan tersingkirlah roh kekhawatiran, roh kecemasan, tersingkir oleh karena damai sejahtera Allah datang kepada hidup kami. Sampai Tuhan menjemput kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Kita semua yang percaya berkata, amin. Mari kita beri pujian kepada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara.